Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para hadirin, pertama kali kita haturkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perkuliahan kita membawakan manfaat dan barokah. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ini adalah perdana tanggal 15 Juni new normal. Mudah-mudahan COVID-19 berlalu, kita menemukan jalan yang terbaik, mendapatkan ilmu dan mendapatkan rezeki serta kekuatan dan kesehatan kita semua. Amin. Baik saudara sekalian yang berbahagia, jadi terkait tentang psikologi belajar, saya akan menambahkan beberapa materi yang mungkin ada dalam buku, ada juga yang tidak ada. Maka dari itu tolong diperhatikan, karena terkait tentang adanya pembelajaran yang efektif, aktif dan menyenangkan, itu salah satunya yang menunjang adalah terkait tentang materi. Maka ada beberapa hal dalam kita mengajar nanti sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, saudara yang akan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Maka agar materi ini mudah diingat, dicerna oleh anak didik kita, dan mudah dipahami, ada beberapa hal. Yang pertama, fokus saat belajar. Tip pertama bisa Anda lakukan agar dapat memahami dengan mudah apa yang sedang Anda pelajari adalah memfokuskan pikiran. Bagaimana cara bisa memfokuskan pikiran? Caranya adalah dibagi otak kanan kita, otak kiri kita. Anggap saja saudara tidak mempunyai sedikit pun masalah. Jadi anggap saja tidak mempunyai sedikit pun masalah. Relax. Ada sebuah analogi tentang kekuatan pikiran jika difokuskan terhadap sesuatu. Matahari yang sedang bersinar dengan teriknya sangat panas sekali. Apakah mampu membakar tumpukan kertas yang diletakkan di tempat terbuka? Jawabannya pasti, tidak bisa. Artinya apa? Artinya segala pikiran itu harus kita fokuskan. Namun coba Anda ambil kaca pembesar untuk memfokuskan sinar matahari tersebut ke tumpukan kertas yang ada. Apakah tumpukan kertas tersebut bisa terbakar? Dalam kondisi normal, kertas tersebut akan terbakar akibat sinar matahari yang terfokuskan menggunakan kaca tadi. Kaca pembesar. Ini sama dengan hubungannya saudara, baik itu mengajar ataupun saudara mendapatkan pelajaran. Jadi hubungannya tentang apa di pikiran itu? Anggaplah otak Anda sebagai matahari dan kaca pembesar sebagai pikiran Anda. Jika Anda menggunakan pikiran Anda untuk fokus dan mempelajari sesuatu, maka otak Anda mampu menangkap pesan-pesan yang tersampaikan melalui proses belajar. Sehingga pengaruh tingkat fokus seseorang dalam belajar sangat berefek terhadap tingkat pemahamannya. Maka dari itu ada baiknya sebelum belajar atau saat akan memulai belajar, Anda menyingkirkan, mengabaikan dulu semua benda yang bisa mengganggu konsentrasi Anda. Contohnya smartphone, gadget. Saat itu tinggalkan dulu hal-hal yang lain yang ada di pikiran dan sekitar Anda, sehingga belajar Anda fokus. Jadi pusatkan pikiran saudara, konsentrasi Anda pada materi-materi yang disampaikan oleh guru ataupun oleh pemateri. Ini untuk menangkap maksud dari pelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, jadi ada salah satu ditanya keberhasilan seseorang mendapatkan gelar cum laude
Ya kan? Apakah dia setiap hari belajar? Jawabannya tidak. Dia belajar itu pada saat proses output pentransferan ilmu ke dalam pikiran, sehingga outputnya itu secara maksimal itu bisa memahaminya. Saudara, ada yang harus dihafal, tapi pola menghafal itu tidak akan bisa menjadikan 100% Anda itu bisa menguasai. Artinya apa? Pemahaman saudara itu pusatkan dulu. Ini trik yang pertama. Yang kedua, agar materi dalam pembelajaran bisa diresap, bisa diterima dengan baik, maka catat pokok-pokok materinya. Artinya buat summary, rangkuman materinya. Jadi saudara dalam kuliah mendapatkan ilmu, cukup satu buku, saudara pegang, dicatat pokok-pokok pembahasannya. Ilmu ibaratkan hewan buruan. Hewan buruan tersebut jika diikat pasti akan lepas. Maka agar ilmu tidak mudah terlupakan atau hilang dari ingatan, sebaiknya Anda ikat ilmu dengan pena. Pena itu apa? Untuk mencatat. Jadi kita, saudara itu sudah berburu, sudah susah payah mendapatkan hewan buruan. Entah itu kancil, kelinci, bermacam-macam. Buruan yang bagus, burung, ya, hewan buruan yang halal ya, ibaratnya. Sudah susah payah mendapatkan, biar tidak lepas diikat. Nah, cara mengikatnya kalau dalam saudara belajar itu dengan pena. Al ilmu fis sutur. Nah, kan. Ilmu itu ada di dalam buku catatan. Kalau zaman dahulu, zaman sahabat, zaman Nabi, al ilmu fis sudur, ilmu di dalam hati. Hafalannya kuat sekali. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya ketika tidur-tiduran, kemudian menjelang waktu sholat, baginda Rasulullah itu tidak ambil air wudhu. Ya baginda, kenapa engkau tidak ambil air wudhu? Nah, kata baginda Rasulullah, hati dan semua penglihatanku terjaga. Artinya dia tidak tidur. Matanya tidur, hatinya tidak. Coba kalau saudara, matanya tidur, hatinya sudah kemana-mana. Gak akan bisa. Orang kadang pandangannya saja terjaga, tidak tidur, hatinya saja kadang-kadang melamun. Di mana itu? Nah, ini perbedaannya. Maka al ilmu fis sutur, ilmu harus dicatat. Jangan meremehkan rangkuman-rangkuman materi tersebut. Jadi ini salah satu agar materi itu bisa mudah diserapi, ya kan? Maka saudara harus mempunyai catatan, ya kan? Bahkan pertama kali Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi adalah pena. Pertama kali diciptakan adalah pena. Setelah pena itu Allah perintahkan, ya kan, untuk menulis maqadirullah, ya kan? Jadi sebelum manusia diciptakan, ya kan, langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun, ya kan, qadar manusia itu sudah ada. Itu artinya apa? Pena untuk menulis. Jadi saudara kalau ingin, ya kan, belajar saudara maksimal, hasilnya secara optimal, maka buatlah catatan. Yang ketiga, buat peta pikiran atau mind mapping. Mind mapping itu peta pemetaan tentang materi pelajaran. Jadi kalau dalam ilmu kepolisian itu ada mapping, identifikasi masalah. Ini yang harus saudara cari, ya kan? Setelah Anda membuat rangkuman pelajaran atau catatan-catatan penting seputar pelajaran yang Anda pelajari selanjutnya agar mudah Anda pahami dan tersimpan dalam pikiran Anda, serta mampu Anda tangkap maksud, arah, dan tujuan dari materi tersebut, maka Anda harus membuatnya peta konsep. Nah, itu namanya peta konsep. Jadi ibarat itu ada pohon, kasih cabang, di situ ada ranting, ya kan? Ranting ada daun, ada bunga, ada buahnya, ya kan? Jadi mulai dari kompetensi dasar, pembahasan, apa maksud dan tujuan, implikasi, sampai di situ saudara bisa memahami, mengimplementasikan terkait teori tersebut. Itu yang namanya mind mapping. Saudara tidak perlu ragu lagi.
Jadi belajar yang baik itu seperti itu. Nah, ini harus saudara bisa menyatukan. Sehingga itu sudah terekam di dalam otak bagian kanan saudara. Ya. Yang keempat, saudara membuat catatan kata sulit. Nah, kalau yang mudah kan mudah dipahami, mudah dicerna, mudah dihafal. Yang sulit inilah yang saudara wajib saudara catat, dicatat. Ibaratnya mempunyai glosarium, catatan khusus, ya kan? Atau daftar pustaka yang menurut saudara mana yang paling sulit, itulah yang saudara ingat-ingat. Sehingga saudara ketika memahami materi ini bisa paham. Contohnya, saudara baru pertama kali, nah kan, masuk ke daerah wilayah Gunung Larangan contohnya, itu jalannya berkelok-kelok. Ya kan? Maka yang harus dipahami ketika melewati itu, jangan sampai baru perdana masuk ke daerah larangan tersebut. Itu ada suatu daerah namanya itu Larangan. Di dalamnya itu menurut konon ceritanya, itu ada tidak semua orang yang bisa masuk, ada gua, ada jalan, itu bisa selamat. Nah, ada orang yang meremehkan, wah jalan seperti ini aman bagi saya. Ternyata dia itu terjungkir di situ dan tidak bisa kembali. Nah, jadi yang harus saudara pahami adalah ketika belokannya yang sangat sulit, itu harus saudara catat. Pelan-pelan, ada sebagai sopir, sebagai driver di situ hati-hati. Ada tikungan, ini ada tanjakan, ini ada turunan, berkelok-kelok seperti kelok 9. Nggak bisa. Orang baru perdana, ya kan, di situ, ya akhirnya kalau tidak mematuhi rambu-rambu bisa celaka. Nah, sama dengan kita belajar, yang sulit harus kita ulang-ulang, harus kita catat. Suatu saat kita buka dimanapun, sehingga mudah difahami. Ya kan? Ini sama dengan kita pergi ke toko. Nama toko itu kalau sering kita kunjungi, kita akan ingat. Bahkan pelanggannya juga akan mudah sekali mencari barang yang ada. Tapi kalau jarang sekali, sulit. Buku juga demikian. Perlu yang namanya didres, dibaca ulang kembali. Yang kelima, bertanya kepada guru, kepada pemateri. Saudara harus mampu memberikan sebuah pertanyaan yang baik untuk diri sendiri. Ya kan? Kenapa? Jika Anda benar-benar tidak paham dengan materi yang sedang dipelajari, maka seyogyanya Anda tidak perlu malu-malu, segan-segan untuk bertanya. Apabila Anda malu untuk bertanya, maka dilanjutkan materi selanjutnya sehingga tertimpa. Ya, tidak akan bisa paham. Anda dalam hidup jangan sampai gali lubang tutup lubang. Hari ini gajian. Sebelum gajian itu Anda punya hutang banyak. Nah, kan? Anda pernah merasakan bagaimana nanti setelah gajian saya akan bisa bayar. Tapi sejatinya ketika setelah gajian hanya untuk bayar hutang saja, impas. Maka konsep itu harus dirubah. Harus puasa dulu, ikat pinggang dulu, tirakat dulu. Bagaimana caranya setelah gajian sampai gajian berikutnya kalau bisa ada sisa. Nah, kalau bisa, walaupun tidak bisa, minimal cukup untuk kewajiban pembayaran apapun. Jangan sampai berhutang. Dalam konsep ilmu belajar materi juga demikian. Materi yang akan dilanjutkan seterusnya itu harus dipahami sebelumnya. Kalau tidak paham, resikonya ketika dilanjutkan nanti tidak akan pernah paham. Yang terakhir adalah belajar di waktu yang sangat tepat sekali. Belajar di waktu sangat tepat. Artinya belajar ada waktu yang saudara cintai, saudara senangi. Dalam hal pikiran saudara tenang, hati juga tenang. Keadaannya sangat nyaman sekali. Walaupun hanya 7 menit. Jadi saudara bisa mengulang oleh pakar teoritis tentang ahli belajar menyampaikan bahwa ketika saudara pulang dari sekolah, pulang dari madrasah, pulang dari kuliah, pulang dari kampus, dari apapun, luangkan untuk membaca 3-7 menit. Apa yang pernah disampaikan oleh guru saudara, dosen saudara, saudara buka catatan tadi itu. Sehingga akan mendarah mendaging. Sehingga akan menjadi saudara orang yang unggul, surplus di bidangnya.
saudara akan menjadi orang yang hebat, orang yang mulia. Orang yang berilmu sejatinya adalah orang yang mau memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum man anfa'u linnas. Anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas itu artinya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadilah saudara seperti matahari, mampu menyinari dari ujung penjuru arah timurnya bumi sampai ujung penjuru baratnya bumi. Ya kan? Tanaman-tanaman bisa tumbuh, bisa berbuah, berkembang, menghasilkan panenan dan seterusnya. Karena proses fotosintesis itu karena ada pancaran sinar matahari. Selain itu mengandung vitamin D, banyak sekali. Artinya apa? Orang punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah orang tersebut akan mulia. Dengan keilmuannya, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Mudah-mudahan saudara adalah menjadi orang ilmu yang barokah. Mudah-mudahan saudara adalah salah satu menjadi orang yang sukses dibekali dengan keilmuan saudara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.